ternyata di kuburan ini banyak tanaman trenggulun. Ya, ini pada masa kuno namanya sanggulun ya, sanggulun hyang, para pelayan Tuhan. Ini apa ada? Oh, ini ada titiknya ya. Ini tuh. Ini mungkin lam ya. Ini tuli apa? Waktunya musim hujan itu pemetaan di penanggalan Saka Jawa ini, Jawa Islam ini sangat pas. Sehingga kemudian ketika orang-orang Belanda awal-awal memasuki Mataram ya dari utara, memasuki gerbang Gunung Merbabu, maka di gerbang Merbabu itu menengok sebuah surga yang sangat luas dengan pertanian yang sangat luas, sehingga prestasi itu Sultan Agung pada waktu itu memajukan pertanian itu sangat berhasil. Saat ini kita mencoba menelisik ya, serta kemudian kita berusaha untuk memberikan informasi tentang jejak-jejak peradaban masa lalu, terutama masa peralihan ya. Dimana kemudian ternyata di Jawa ini situs kuno itu kemudian dalam satu lokasi itu tercampur dengan jejak-jejak megalitik maupun jejak-jejak makam-makam wali ya. Lah di sini memiliki sesuatu yang sangat aneh memang, sebuah kesinambungan atau sebuah akulturasi budaya. Di sini kita mencoba ya, di tengah sawah ini kita mencoba menelisik jejak batu-batu megalitik ya. Ini agak berowol ini. Lah di sini itu ada batu aneh, cuman karena memang kurang terpelihara gitu ya. Jadi rumbut dan ditumbuhi semak belukar. Sebuah batu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Batu ini seperti prasasti yang sangat-sangat lebar. Tapi cuman ini ditumbuhi banyak semak-semak belukar. Coba kita cari yang anu aja ya. Lah ini batunya batu yang cukup lebar banget ini, mbleber gitu loh, orang Jawa bilang itu mbleber. Nah mbleber. Lah di sini seperti apa namanya, sebuah prasasti yang cukup lebar. Cuman memang ini tertutup ya. Lah di sini. Lah oh ternyata di sini ada bangkai burung. Kita tidak sengaja ya. Nah di sini kelihatannya ini burung puyuk yang meninggal atau burung puyuk yang mati ya di atas batu besar ini ya. Lah ini sesuatu yang sangat winggit ya, berarti batu ini sangat winggit ya, sangat angker sekali ya. Ada jejak-jejak mayat burung yang menempel di batu raksasa ini. Batunya itu berbentuk seperti waru gitu loh. Coba kita zoom dari kejauhan sini ya, agar kita tahu bahwasanya ternyata batu ini ya itu seperti waru raksasa. Coba kameramen ini. Nah, ini kita menemukan sebuah batu berbentuk waru yang ceper, waru raksasa. Nah, ini ya. Batu ini apakah ini terbentuk secara alami ataukah memang jejak-jejak peradaban kuno? Coba lihat ini ya. Di pinggirnya ini sebuah keajaiban alam ya. Lah ini. Nah, ini batu yang sangat luar biasa pokoknya ya. Ini coba bayangkan ini. Pinggirnya ini rata dan di atasnya itu berbentuk waru. Dan di sini jejak pahatan-pahatan ya. Nah, ini ada pahatan-pahatan ya. Apakah ini prasasti ya? Coba ada batu yang lainnya ya selain ini ya. Ada dua. Coba kita telisik. Mbah, nuwun sewu Mbah, permisi Mbah. Amit-amit Mbah ya. Rahayu coba, karena ini mungkin jejak-jejak peradaban kuno, kita coba menghormati ya. Berkomunikasi dengan para leluhur kita. Rahayu. Iya, di sini memang ada sebuah batu ceper yang bleber ini ya. Masyarakat menyebutnya batu terbang. Jadi ini batu terbang, bukan batu terbang melayang, tetapi batu terbang yang digunakan untuk rebana itu loh. Tapi ini raksasa, ini sangat besar sekali ini. Coba ini pinggirnya ya, kalau dilihat di zoom ini memang ada sesuatu yang sangat menarik. Cuma ini ditutupi oleh semak belukar. Apakah di atasnya ini ada prasasti? Kita juga tidak tahu kan karena memang rimbun. Nah, cuman ada dua yang satu memang menyerupai ini ya, yang sangat luar biasa sekali. Cuma yang satunya ini menyerupai gunungan.
gunungan, sebuah bentuk gunungan seperti gunungan wayang. Coba kita lihat ya. Kita memang ini lagi berjalan di antara tanaman ketela. Ini ketela rambat ini. Ketela rambat ini mungkin berumur 1 bulan atau 1,5 bulan ini ya. Biasanya ketela rambat seperti ini itu dipanen 4 bulan. Nah itu ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Lah di sebelah jejak-jejak peradaban megalitik ini memang saat ini ada semacam makam ya. Memang makam-makam kuno pada masa dahulu memang masyarakat itu membangun sebuah makam itu memang mencari lokasi yang keramat, memang sejak dulu memang sudah dikeramatkan oleh warga yang tidak boleh untuk pertanian. Nah di jejak-jejak peradaban megalitik ini kita akan menemui juga jejak-jejak peradaban megalitik, kemudian berlanjut ke masa-masa kuno, kemudian ke masa Islam juga. Lah ini sebuah akulturasi ya, sebuah perpaduan yang berkesinambungan tentang lokasi keramat yang dikeramatkan secara terus-menerus. Coba kita teliti ya, batu-batu di sini yang aneh ya. Jadi di sini memang ada pohon-pohon besar. Kita makam, kita juga menghormati orang-orang yang sudah meninggal ya, mendolei kita. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Nah ini coba kita teliti. Di sini betul kan? Di sini memang ada jejak peradaban Kabuyutan ya, pada masa lalu disebut Kabuyutan. Entah sebab apa kemudian dalam serat Syekh Subagir atau serat Sabto Palon itu disebut dengan Kapitayan gitu ya, yang kemudian diadopsi oleh Kyai Haji Agus Sunyoto. Tetapi pada masa literatur kuno, baik prasasti maupun serat-serat pada masa kuno, sebenarnya peradaban animisme dinamisme itu disebut dengan Kabuyutan ya, jejak-jejak Kabuyutan. Ini sebuah gundukan tanah yang kemudian paling atas bukitnya ini penuh dengan batu besar serta beberapa meja batu ya. Ini adalah meja batu atau dolmen. Kemudian di sini ada menhir. Coba kita, di sini juga ada beberapa dolmen ya. Dan coba kita lihat batu yang besar ini. Nanti kemudian di area makam ini ada semacam makam wali yang menggunakan inskripsi pegon ya, Arab pegon ya, Arab Jawa dan tulisan Arab bahasa Jawa gitu ya. Dan kemudian ini ada jejak-jejak peradaban megalitik pada masa lalu juga ya. Di sini ada sebuah menhir, pohon besar, ini pohon terembesi kelihatannya ini ya. Nah ini masih persajian, perdupaan masih dilakukan oleh masyarakat. Coba kita menghormati ya. Mbah nuwun sewu Mbah, permisi Mbah, rahayu, rahayu, rahayu. Iya. Lah di sini memang ada jejak-jejak Kabuyutan yang kemudian tanah ini artinya memang tanah yang keramat, tanah yang pernah dikeramatkan sejak masa prasejarah. Kemudian kita coba sowan mengunjungi sebuah makam yang ternyata nisan-nisannya ini adalah nisan-nisan yang terbuat arca. Entah itu arca kuno atau arca baru, kita juga kurang tahu ya, para ahli yang tentunya akan mengetahuinya. Coba kita sowan ke makam ini. Lumayan bersih makamnya gitu ya, dengan anak gerbang dari kayu. Assalamualaikum jalal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan muncul juga. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, coba kita berdoa ya. Nah, ternyata ada arca di sini. Ada 4 arca, 2 prasasti dan 2 arca di sini. Nah, nanti coba kita baca inskripsi yang ada di dalamnya ya. Nah, kita sowan dulu. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mutayyak nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lah ini coba kita baca ya. Ini yang almarhum, ini yang di makamkan ini siapa ini ya? Nah, ini. Nah, ini ada tulisannya. Ini tulisannya sin ya, Syekh ya, sin, terus hak Syekh, se ini ain, ini ba, ini ain ya. Oh ini dal ya, ini Abdul Muthalib. Iya, jadi ini terbaca Syekh Abdul Muthalib ya.
Ya coba kita wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Muthalib ya. Bisiril Fatihah. Lah, kalau di sini terbaca Syekh Abdul Muthalib, coba di situ sebelahnya ini ya. Nah, ini terbuat dari, arcanya sangat unik ini. Batunya sangat keras ya, tapi bentuknya seperti seorang ulama atau syekh ini. Nah, begitu juga di sini ya. Ini arca yang coba kita baca ya. Nah, di sini. Nah, ini juga ada tulisan inskripsi Arab, tapi Arab pegon kelihatannya juga terbaca Syekh. Nah, ini coba itu yang agak aus, coba kita baca ini. Ini kan apa ya? Nah, ini Allah. Nah, ini berarti ini ini apa ada? Oh, ini ada titiknya ya. Ini tu. Ini mungkin lam ya. Ini tulillah apa? Ini bacanya apa ya? Ini kok agak aus ya. Jadi kita kesulitan, coba kita baca dari itu tu lillah Syekh tu lillah. Nah, ini untuk sementara kita baca ini Syekh tu lillah ya. Iya, karena ini cuma dal ya, tapi ini bersambung dengan ya titik dua ya. Ini lam ya, karena ini ada sehnya ini sehingga kemudian agak pendek. Ini tak karena ada titik dua ini. Ini wawu ya, tuli ya, tulillah ya. Jadi yang kedua terbaca Syekh tulillah ya. Nah, dan Syekh tadi itu Abdul Muthalib dan Syekh tulillah. Nah, ini kedua Syekh ini semoga mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, kepada wa khususan ila ruhi Syekh tulillah dikuberi bisiril Fatihah. Ya, di sini ternyata kita menemukan sebuah akulturasi ya, sebuah akulturasi di mana kemudian ini ada dipercaya oleh masyarakat itu makam wali yang sangat keramat ya. Anginnya datang ini ya. Coba kita keluar dan kita akan sejarah terutama pada masa Sultan Agung itu adalah puncak akulturasi peradaban kuno dengan peradaban Islam itu terutama pada masa Sultan Agung ya, Sultan Agung dari Mataram ya, Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Nah, ini Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, di mana kemudian prestasi Sultan Agung itu sangat luar biasa. Sultan Agung ini merupakan raja ketiga dari Mataram kuno ya, memerintah Mataram Islam itu tahun 1614 sampai 1645. Lah, di sini wilayah Mataram Islam itu meliputi seluruh Jawa ya, termasuk kemudian Palembang, Sukadana, dan Banjarmasin yang ada di Kalimantan, Madura, serta Makassar. Nah, ini merupakan wilayah yang sangat luas pada masa Sultan Agung, di mana kemudian setiap tahunnya Sultan Agung ini berhasil mengirimkan atau mensuplai 15.000 ton beras ke Malaka dan ke seluruh pulau-pulau tadi ya. Nah, ini luar biasa prestasinya di mana Sultan Agung itu selain kemudian mengkonversi penanggalan Saka yang disadur dicampur dengan penanggalan Hijriyah menjadi kemudian penanggalan Jawa Islam atau penanggalan Sultan Agung ya, yang kemudian sampai saat ini masih berlaku di keraton-keraton Jawa. Ini juga kemudian di dalam kalender itu ternyata memetakan musim itu sangat pas. Jadi waktunya tanam padi, waktunya kemarau, waktunya musim hujan, itu pemetaan di penanggalan Saka Jawa ini, Jawa Islam ini sangat pas. Sehingga kemudian
ketika kemudian orang-orang Belanda awal-awal memasuki Mataram ya, dari utara memasuki gerbang Gunung Merbabu, maka di gerbang Merbabu itu menengok sebuah surga yang sangat luas dengan pertanian yang sangat-sangat luas, sehingga prestasi itu Sultan Agung pada waktu itu memajukan pertanian itu sangat berhasil. Dimana kemudian catatan-catatan Portugis dan Belanda waktu itu melihat ya gerbang Merbabu dengan pertanian dan surga yang sangat luas, mengatakan bahwasanya orang-orang Jawa berhasil mengalirkan sungai-sungai irigasi dari batu-batu dengan batu-batu. Nah, disitulah kemudian kehebatan Jawa. Artinya teknologi pertanian Jawa yang diwariskan ke Sultan Agung ini diduga sudah ada memang sejak zaman Kerajaan Majapahit, terutama di situ pada masa Kitab Negara Kertagama, Brewengker terutama itu ya, dan Bremataun itu sangat memajukan pertanian. Diduga ilmu pertanian ini dan penanggalan serta kemudian teknologi irigasi ini kemudian diwariskan ke kerajaan-kerajaan selanjutnya sampai kemudian ke kerajaan Mataram Islam ya pada masa era Sultan Agung. Semoga kemudian berbagai macam akulturasi ini, perpaduan, oh iya ya, banyak sekarang umat Islam itu kemudian terkecoh ya ketika kemudian menghadapi menyebarkan Islam, menyingkirkan budaya. Ketika kemudian orang-orang budayawan juga gitu, yang kemudian sebaliknya di situ. Padahal jelas-jelas dalam kitab-kitab dan dalam tradisi Islam bahwasanya adat istiadat itu merupakan bagian dari hukum fikih. Lah, disinilah kemudian yang kemudian coba kita gali dan kita edukasi bahwasanya adat istiadat setempat itu merupakan sumber dari hukum Islam pula dan merupakan bagian dari hukum fikih. Dan itulah kemudian semoga bermanfaat. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini di makam ini ternyata batuannya itu seperti batu meteor ya. Ini batu tapi banyak mengandung logam ini. Seperti batu meteor ini. Apakah ini batu meteor ya? Nah, ini perbedaan antara batu basal atau jejak magma beku dengan batu meteor ya. Ini karena berongga gitu ya, seperti ini, ada lubang-lubang seperti ini. Dan memang beratnya itu tidak seperti batu biasa, lebih berat karena kandungan besinya itu cukup tinggi. Tetapi ini merupakan basal ya. Tapi kita juga tidak tahu kalau ini batu meteor ya. Ya, coba kita sampel untuk kemudian untuk studi ya, ini apakah batu meteor atau batu batu basal. Karena di sini coba ini seperti logam, ini logam dan berat sekali. Nah ini ya, kita memang tidak sengaja ya. Nah, ini ternyata di kuburan ini banyak tanaman trenggulun ya. Ini pada masa kuno namanya sanghulun ya, sanghulun yang para pelayan Tuhan. Jadi kalau makan trenggulung itu bijinya dilek tapi nggak usah dikecapi. Rasanya manis-manis asem. Ada aroma sengir-sengirnya. Yang hijau kecut, yang enak. Bijinya apa nggak keras kan? Bijinya keras, cuman bisa dielek, bisa dimakan ya, bisa ditelan. Artinya memang tapi kalau dikecapi atos dan keras dan biasanya pahit. Tapi kalau makan trenggulun ini tidak usah, jadi kayak gini kulitnya, terus bijinya itu warnanya putih kayak rambutan. Tapi rambutan kan kayak besar. Gini kok, topiku kok nyantol-nyantol. Kalau rambutan kan bisa ini tapi kecil. Kayak rambutan gitu loh. Nah, sudah ya, kita lanjutkan nanti ya. Nah, biar tetap lestari ya, kita cuma ngincipi saja tadi. Nah, coba langsung kita pulang, nggak usah membawa pulang oleh-oleh ke rumah trenggulun. Nah, ini banyak soalnya pohon-pohonnya ini dan berbuah semuanya lebat. Nah ini, kayak gini ya, ini berbuah lebat ini trenggulunnya ini. Nah ini merentul itu. Oh, di atas malah tambah sangat lebat sekali itu. Waduh, itu banyak sekali itu. Luar biasa sekali. Itu namanya trenggulun ini. Anak zaman now mungkin sudah lupa dengan buah trenggulun ya. Padahal rasanya enak.